الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Sabtu pagi Masjid Hidayah Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Sehingga dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah tepatnya sekarang pada hari Sabtu tanggal 4 Dzulqa'dah kita akan memulai kembali kajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin, masih dalam babus sabar, bab sabar. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan, kalau dari susunan hadis ini adalah hadis yang ke-28 yaitu tentang bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah saat beliau sedang menghadapi yang namanya sakaratul maut, sedang dihadapkan dengan cobaan ataupun ujian berupa penyakit yang luar biasa. Ternyata itu bukan hanya kita selaku manusia biasa, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan apa yang dirasakan oleh kita selaku umatnya. Mari kita lihat hadis yang ke-28 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba ay abata faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ahu ya abatah jannatul firdausi ma'wahu ya abatah ila jibril nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha ya Anas atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-28 ini sanadnya dari Anas radhiyallahu anha. Ini terjemah tentang Sayyidina Anas sudah kita jelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya, bagaimana beliau seorang sahabat yang memang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Anas bercerita,
lamma saqulan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu. Ya. Jadi ceritanya Anas, beliau menceritakan tatkala Nabi ya sedang mengalami ya suatu penderitaan sakit yang sangat luar biasa ya, ketika ini riwayat mengatakan sedang dalam keadaan sakaratul maut ya. Ini yang namanya sakaratul maut, jadi saya katakan bukan saja ya kita selaku umat Nabi Muhammad manusia biasa, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya dia merasakan apa yang kita rasakan ya, sehingga suatu ketika istri beliau ya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Sayyidah Aisyah bertanya kepada suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya. Coba kita dengarkan. Beliau istrinya, tapi tetap beliau memanggil dengan sebutan apa? Rasulullah. Ya, enggak songong dia hanya memanggil Muhammad tidak. Ya, ini kan kadang-kala kita mohon maaf aja. Kadang dalam menyebutkan jangan Nabi lah, sahabat aja kadang manggil dengan namanya aja, Abu Bakar katanya, ya, Umar, Ali katanya, ya. Ini secara apa namanya etika, ya, secara akhlak, ya, itu panggilan-panggilan untuk orang-orang tertentu, apalagi sekelas mereka sahabat, ya. Itu kalau bisa kita pakaiin satu panggilan kemuliaan, Sayyidina Abu Bakar kayak gitu. Ya, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yang kita Abu Bakar aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Jadi nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan banyak, ya. Tuh, nah kita untuk dalam rangka menghormati, ya, kedudukan beliau sebagai seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita panggillah dengan ya julukan yang memang pantas dan layak untuk kita panggil kepada para sahabat itu. Ya, nah ini dicontohkan oleh istri beliau langsung. Ya, kalau kita bilang kan ya ada orang manggil suami kan ada yang panggil namanya aja kan. Banyak. Ya kan banyak gak? Banyak. Ya, ada yang manggil namanya aja. Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau memanggil kata beliau ya Rasulullah. Ya. Rasa sakit apa kata beliau yang akan dirasakan oleh manusia ya pada saat beliau apa berada di dunia ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasul apa, sakitnya seseorang yang sedang mengalami atau dihadapkan dengan sakaratul maut ya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, wala anta ya Rasulullah hatta ana, ya, saya pun demikian kata Nabi akan merasakan atau akan ya mengalami suatu sakit yang luar biasa, ya, saat orang sedang diapain sakaratul maut, ya, tetapi jelas. Ya, rasa sakit yang kita rasain beda dengan rasa sakit yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makom kita pun aja udah beda kan begitu. Ya, jangan disamain. Ya, apa sih maksudnya ada ya satu ungkapan dengan sakulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ja'ala tabasyahul karba. Ini maksudnya adalah untuk memberikan suatu pelajaran. Ya, suatu ibrah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang namanya sakaratul maut ini sesuatu hal yang bukan main-main. Ya, jadi rasa sakit yang akan dirasakan tuh saat orang sedang mengalami sakaratul maut itu sakit yang luar biasa. Ya, coba aja bayangin dah. Kalau bapak ibu sering merasakan atau melihat ya atau menyaksikan tentang orang yang sedang sakaratul maut. Bagaimana itu keadaan orang tersebut dalam keadaan yang sangat gelisah. Ya, kalau orang baik insya Allah nggak gelisah. Ya, tapi kalau orang-orang yang naudzubillah min zalik yang jahat itu, ya, beliau akan apa?
langsung diperlihatkan oleh Allah di hadapan orang gitu. Ya, lagi sakaratul maut apa? Penderitaan yang sangat luar biasa. Karena dalam hal itu Al-Qur'an sudah menyatakan kenapa orang lagi sakaratul maut kok begitu gelisahnya. Al-Qur'an dalam menyebutkan kata Allah dalam Al-Qur'an ya wa antum ya falamma balagatil hulqum ya wa antum hina idzin tanzurun ya falamma balagatil hulqum apabila roh nyawa kita sudah sampai tenggorokan wa antum hina idzin tanzurun kata Allah saat itu Allah perlihatkan kamu bisa melihat di mana tempat kamu nanti yang Allah bakal tempatin ya tuh jadi di situ Allah udah perlihatkan nih fulan nanti tempat kamu nih di sana nih fulana tempat kamu di sana tuh ya nah ini suatu kenyataan yang memang bakal dialami oleh semua orang ya ketahuan nah saat Allah perlihatin kalau tempat kita enak baik pasti kita senyum dong kan gitu tapi kalau tempat kita nggak enak pasti kita gelisah dong ya tuh nah itu sudah Allah buktiin sebelum mereka meninggal dunia tuh ya nah Rasulullah SAW mengalami hal yang demikian tuh sakit yang sangat luar biasa penderitaan yang beliau alami ya sampai-sampai putri beliau yang bernama Fatimah berkata faqalat Fatimah radhiyallahu anha ya berkata Fatimah radhiyallahu anha ya abata maaf radhiyallahu anha wa karba abata ya wahai bapakku ya ini suatu penderitaan yang sangat ayah ya suatu ya rasa sakit yang sangat ayah ini beliau putrinya melihat langsung bagaimana ya penderitaan sakit yang luar biasa yang sedang dialami oleh ayah beliau langsung ya makanya dia Fatimah merasa tidak tega ya kan gak tega ngelihat ayahnya seperti itu padahal mah ya kalau secara hukum yang terjadi Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga ya doa-doanya ya dosa-dosanya udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala ya tapi putri beliau Fatimah masih merasa tidak enak tidak tega melihat apa yang sedang dialami oleh ayah beliau langsung sampai beliau menyatakan langsung kata Fatimah ya ini suatu penderitaan yang sangat luar biasa ayah ya terus mendengar ucapan itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ya berkata kepada Fatimah apa kata Rasulullah faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum ya tuh pada diri ayahmu setelah hari ini tidak akan dia merasakan penderitaan lagi ya artinya ini cuma sekali aja nih ya untuk menjadikan suatu ibrah ya pelajaran nih Nabi Muhammad yang mulia aja ini kayak gini ngadepin sakaratul maut ya apalagi kita nanti ya kan itu makanya langsung Rasul jawab kata Nabi tenang anakku ayah setelah hari ini enggak akan merasakan sakit apa-apa lagi ya enggak akan merasakan sesuatu yang kamu lihat sekarang ini cuma suatu ibrah saja ya suatu penderitaan yang agar umatku ini mengambil suatu pelajaran tuh ya falamma mata qalat ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah meninggal dunia Sayyidah Fatimah Az-Zahra beliau berkata ya abata ajaba rabban da'ahu ya wahai bapakku engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu ya atau panggilan Tuhannya ya ini ya kematian itu kan ya semua makhluk pasti akan ngapain mengalami ya kullu nafsin dha'iqatul maut ya setiap manusia atau makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian ya enggak ada di dunia ini orang yang enggak mati ya ada enggak orang di dunia ini yang kekal abadi ada enggak sampai hari kiamat ada enggak ada ya
Nggak ada orang tuh yang kekal sampai hari kiamat di hidup gitu. Ada nggak? Ada lah. Ya, nggak bakalan. Kenapa? Allah sudah katakan setiap yang bernyawa atau setiap makhluk itu pasti akan mengalami apa? Kematian. Ya, mau dia itu orang kaya, orang miskin, pejabat, presiden, bahkan para nabi saja, ya, makhluk yang menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami apa? Kematian. Tuh, ya, kematian itu. Ya, nggak ada makhluk di dunia ini yang nggak bakal mati. Tinggal nunggu giliran aja dah. Ya, kita kan sekarang ini lagi antri nih. Ya, kapan giliran kita nggak tahu. Urutan keberapa? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Ya, tuh. Yang penting kita apa ya? Persiapin aja lah. Ya, siap nggak siap mati pasti datang. Ya, karena di dunia ini yang pasti cuma satu apa? Kematian. Ya, kita tungguin, kita nggak tungguin pasti apa ya? Datang. Ya, tua, muda, mati nggak? Mati. Sehat, sakit, mati nggak? Mati. Ya, saya sering katakan yang namanya kematian itu nggak ada hubungannya sama orang tua. Ya, karena boleh jadi banyak anak-anak muda, bahkan anak kecil yang masih balita meninggal, kan gitu. Ya, yang namanya kematian nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan orang sakit. Ya, bisa jadi orang yang sakit itu umurnya lebih panjang dari kita. Kenapa ya? Karena buktinya banyak. Seringkali kita bacain Fatihah buat orang-orang yang sakit. Ya, kita sering bacain Fatihah, yang meninggal yang bacain Fatihah duluan. Ada nggak? Banyak. Ya, kita bacain Fatihah mudah sembuh panjang umur, kita yang duluan meninggal. Dia masih hidup, masih enggak? Masih sakit itu. Kayak saya bilang, enggak ada hubungannya antara kematian dengan yang namanya sakit. Ya, tua, muda, tuh semua sudah tergantung kepada apanya? Ajalnya. Ya, innalikulli ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, persiapin gitu Pak. Ya, hati-hati yang namanya kematian itu apa? Nasihat yang diam. Ya, nasihat itu kan ada dua, ada nasihat somit, ada nasihat natik. Nasihat yang bisa berbicara, sama nasihat yang diam. Ya, nasihat yang berbicara itu Al-Qur'an, ngasih nasihat sama kita. Ya, ada nasihat yang diam, tapi pasti apa itu? Kematian. Ya, makanya Nabi katakan kafa bil mauti wa'izah. Ya, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan adanya kematian menjadi apa? Menjadi nasihat buat kita. Ya, Allah, orang kalau udah ya yang namanya menghadapi kematian udah dah. Ya, tinggal apa urusan nanti di akhiratnya aja. Ya, sebelum di akhirat di kuburan dulu. Ya, jangan kita kira nanti setelah kita mati nggak ada urusan lagi. Urusannya lebih banyak, Pak. Ya, di dunia masih mending kalau kita punya utang, kita punya duit kita bayar. Ya, tapi kalau kita meninggal dunia, banyak hal-hal yang belum kita beresin. Kalau kita nggak punya teman orang baik, rugi banget kita, Pak. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya teman orang baik, nggak ada yang mau doain kita. Ya, nah siapa yang bakal ngirimin Fatihah? Siapa yang mintain ampun buat kita kalau bukan orang-orang baik? Ya, emang orang-orang yang nggak baik yang bakal doain kita? Agak lah, Pak. Ya, orang-orang baik yang akan apa ya? Mendoakan kita. Nah, doa teman-teman kita itu baru nanti kelihatan ya betapa manfaatnya kita punya teman-teman orang-orang baik waktu kita di dunia. Ya, tuh. Kita bacain Fatihah kayak tadi sebelum saya ngajar tuh, itu kan luar biasa tuh Pak. Ya, itu kalau ya dia bisa balik kemarin dia pengen balik lagi, dia pengen ngaji gitu. Ya. Sekarang kita belum merasain, nanti kalau kita udah masuk ke dalam ukuran tanah yang 1 kali 2 meter baru dah. Ya Allah ternyata luar biasa ya. Baik kiriman Fatihah ya, kiriman doa yang dipanjatkan oleh Majelis Taklim Hudal Islam, ya itu sangat-sangat luar biasa. Nyesel dulu gue kenapa enggak ngaji. Jadi gitu. Ya, nah itu sesuatu yang apa? Ya, akan memberikan manfaat ketika kita punya teman orang-orang baik ya gitu. Kemudian ya abata jannatul firdausi ma'wahu.
Ya, wahai bapakku, kata Sayyidah siapa? Fatimah Az-Zahra, ya. Surga Firdauslah tempat kembalinya. Ya. Ini kalau surga, Pak, surga Firdaus sudah enggak ada yang lebih tinggi lagi lah dari Firdaus itu. Ya, ini surga yang paling apa tuh? Yang paling mewah lah. Ya, kalau kita bilang kalau hotel itu namanya hotel VVIP. Bukan VIP tapi VVIP. Ya. Kan hotel itu ada ekonomi, ya, ada bisnis, ada VIP, ada VVIP. Pesawat juga begitu, Pak. Ya, sama. Tuh, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, ya, putrinya pun sudah menyatakan, ya, Jannatul Firdausi ma'wahu. Surga Firdaus itu tempat kembalinya ayahnya. Ya. Tuh, artinya udah tenang tuh, ya. Nah, apa sih yang dimaksud Firdaus di sini? Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disarah oleh ya dalam kitab Dalil Falihin dikatakan Al-Firdaus itu adalah bustanun ya yajma' kullul jami' as-saghir ya. Yang namanya Firdaus itu adalah nama suatu kebun ya yang di dalamnya itu banyak kebun-kebun yang lainnya. Ya, ibarat kita tuh punya tanah ada 1 hektar. Ya, tanah sebidang tanah 1 hektar contohnya itu di dalamnya itu ada apa ya? Bermacam-macam apa? Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Ya, ada pohon duku contohnya. Ya, ada pohon rambutan. Ya, ada pohon apa lagi tuh? Manggis, ada pohon duren, ya, itu. Nah, Firdaus itu ya kata sarah yang dijelaskan dalam kitab Dalil Falihin bustanun yujma' kullu ma fil basatin min syajarin wa dahrin wa nabatin. Ya, yang di dalamnya itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan buah-buahan. Ya, jadi bukan satu jenis tumbuhan. Ya, bukan satu jenis apa? Buah-buahan. Ya. Kita kalau ngelihat Indonesia aja Pak nih. Ya, buah-buahan yang ada di negara kita ini sudah begitu ragam bentuk dan namanya. Ya, nanti Bapak kalau pergi haji, ya atau pergi umrah nanti Bapak lihat, ya di Arab Saudi yang kita kira negara tuh orang negara tandus kan, tapi buah-buahan yang nggak ada di negara kita di sana ada. Ya, meskipun impor, tapi ada. Itu pun belum seberapa Pak. Ya. Dengan nanti ya berbagai macam bentuk ya nama tumbuhan dan buah-buahan yang akan ada di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita kalau minta Pak masuk surga Firdaus. Ya, jangan minta masuk surga yang paling rendah, jangan. Begitu yang rendah enggak dapat, kemana gitu jadi? Ya kan? Kita minta surga yang paling tinggi. Ya, itu. Tapi memang kita kan kadang tahu diri, ya. Kita sadar siapa lu kalau orang Betawi bilang, ya kan? Kalau malaikat bilang lu siapa? Ngaca dulu minta surga Firdaus. Ya, kelakuan lu aja, perilaku lu aja kayak gitu, kata malaikat. Ya, makanya Abu Nuwas bilang kan dalam syairnya kata dia ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya, enggak layak kata Abu Nuwas itu surga Firdaus buat aku, ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya, tapi kalau dimasukin neraka lebih enggak kuat lagi saya ya Allah. Ya, itu yang diungkapkan oleh siapa? Ya, Abu Nuwas dalam syairnya tuh, ya. Tuh. Jadi Firdaus itu adalah kebun yang dimana di dalam kebun itu ada kebun-kebun lain yang diisi oleh apa? Berbagai macam bentuk tanaman-tanaman, bunga-bunga dan buah-buahan, ya. Tuh. Kemudian ya abata ila Jibrila nan'ahu. Ya, wahai bapakku, kata siapa? Kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya. Ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril lah, ya. Aku memberikan kabar tentang kematian siapa? Mu. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak, ya Allah,
ya, Nabi sedang mengalami sakit yang luar biasa kayak gini tuh, ya, dia nggak mikirin yang lain Pak. Siapa sih yang dipikirin? Umatnya, ya, umatnya itu dipikirin, ya, sampai riwayat mengatakan saat ya Nabi sedang berada dalam sebuah kamar berdua dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, kata Rasulullah kepada putrinya Fatimah saat dia sedang ngobrol berdua, ada orang ketok pintu, tok 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 tok, ya kan? Ya, Rasul bilang kepada Fatimah, ya Fatimah buka pintu tuh. Siapa yang datang ayah? Ya, buka aja pintu dah. Ya, betul. Datang, dibukain pintu, masuk, suruh masuk. Fatimah kenal gak nih orang? Gak kenal, gak tahu. Ya, ngapain tuh malaikat Israel yang datang? Ya, tapi ketika beliau datang tuh malaikat Israel nggak kayak nyabut kita Pak, mencabut aja. Ya, malaikat Israel juga minta izin, ya, atas perintah Allah. Ya, kata Allah, Israel datang kepada Nabi Muhammad tuh sebelum engkau cabut ruh atau nyawanya. Ke pintu datang, ya, tuh ngobrol sama Nabi saat itu. Ketika itu pulang, setelah pulang, ya, Fatimah nanya, siapa sih ayah itu tadi? Ya, siapa itu ayah? Itu Israel. Kaget Fatimah. Israel datang. Kaget kenapa? Sedih dia langsung. Ya, kalau tuh malaikat Israel yang datang berarti bakal apa? Bakal mencabut nyawanya. Ya, itu. Kata Israel kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, sebenarnya aku tidak tega untuk mencabut nyawamu. Kalau ini bukan karena perintah Allah, sungguh tidak akan aku lakukan hal yang demikian. Ya, kita pernah gak ditanya kayak gitu ke orang? Ya, kalau istilah kata kalau orang kita main betot aja udah. Ya, main betot aja, betot gitu. Ya, main bedol aja udah. Ya, tapi Rasulullah ditanyain, ya, itu. Gak tega aku ya Rasulullah untuk mencabut makhluk semulia engkau. Istilah bahasa kita masih banyak dibutuhin oleh umatmu ya Rasulullah. Tapi ini suatu perintah Allah, ya, aku akan lakukan. Rasul bilang, iya Israel, ya, kalau itu merupakan suatu perintah Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Ya. Israel jawab 86, ya Rasulullah. Siap? Ya kan? Tapi saya minta satu permintaan aja. Sebelum kau cabut nyawaku. Apa ya Rasul? Ya, ini. Israel enggak berani langsung menjawab, Pak. Ya, malaikat Israel ngadu kepada Allah, ya. Kata malaikat Israel, ya Rabb, ini kekasihmu sebelum aku cabut nyawanya dia minta permintaan. Apa permintaannya? Apa permintaan kau ya Rasulullah? Satu, saya mau doain umatku, kata Nabi Muhammad. Ya, saya minta doain umatku biar mereka selamat. Ya, doanya pendek Pak. Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya, ya Allah berikanlah keselamatan kepada umatku, berikanlah keselamatan kepada umatku, berikanlah keselamatan kepada umatku. Rasulullah Pak, yang begitu mulia, yang dipikirin bukan bininya dulu, bukan. Ya, bukan bininya, bukan hartanya, bukan anaknya, tapi siapa? Umatnya. Ya, kalau kita kira-kira bisa gak kayak gitu? Wallahu a'lam lah ya. Jawaban yang paling tepat tuh wallahu a'lam lah ya. Iya. Ya, kalau kita paling yang pertama kita pikirin apa?